Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya, host paling keren, Christian Nugroho, dan rekan saya yang juga nggak kalah keren, Rizky Subagja. Hai guys. Kembali lagi bersama kita di podcast Kita Bisa. Kita bisa. Ore. Nah, kenapa sih ada podcast Kita Bisa? Nah, ini tuh tujuannya untuk menjawab keresahan-keresahan mahasiswa tentang ketidaktahuan mereka tentang pengolahan data. Nah, jadi siapa tahu lewat podcast ini melalui Bermanfaat. narasumber ini kita bisa membongkar satu-satu apa saja nih data yang bisa diolah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan seorang peneliti bernama Miftahul Fikri Hermawan yang akan menjelaskan tentang pengolahan data password. Nah, silahkan perkenalan diri dulu, saudara. Halo. Terima kasih Pak Kris, Pak Rizky telah mengundang saya di acara Kita Bisa ini gitu. Dalam rangka menjelaskan tentang pengolahan pasang surut gitu ya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fikri. Saya berasal dari kampus ITENAS. Asal mana nih Pak? Asal Bandung, Pak. Oh, Pak Rizky asal Bandung. mana, Pak? Saya di Bandung juga. Di Chicago Pak, tapi Chicago. Apa Chicago, ya, Pak? Cikutra Caket Gor. Oke. Iya. Boleh, Pak. Mungkin langsung ke pembahasan ya Pak. Oke, boleh Pak. Oke. Nah, nih Pak, kita tuh kan ini tuh mau ngobrol bincang-bincang tentang password ya Pak, pengolahan password gitu. Password itu apa sih Pak? Nah, untuk password ini pasang surut air laut, yaitu fenomena pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang diakibatkan oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik dari benda-benda astronomi, terutama oleh matahari, bumi, dan bulan. Nah, informasi mengenai karakteristik dan sifat password dapat diperoleh setelah melakukan analisis harmonik yang menghasilkan nilai kotak harmoni password. Nah, gitu Pak. Nah, si tipe ada dua macam pasang surut ini. Ada password purnama yang bisa dibilang spring tide. Pasang purnama adalah pasang surut laut di permukaan bumi dengan kedudukan tertinggi. Terjadi pada titik pusat bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Deklinasi 0 derajat atau 360 derajat dan saling memperkuat pengaruh dari masing-masing gaya bergerak password. Nah, satu lagi nih, pasang perbani yang bisa dibilang nip tide. Pasang perbani ialah pasang surut laut dengan tunggang minimum terjadi pada keadaan di mana garis hubung titik-titik pasang pusat bumi dan matahari tegak lurus dengan garis hubung titik-titik pusat bumi dengan bulan. Paling gitu sih Pak tentang pasang surut. Kayaknya Bapak tahu banyak nih tentang password ya Pak ya. Bapak tuh peneliti ya Pak ya? Bukan peneliti sih Pak. Cuman saya sering baca-baca gitu dan sering mendapat kerjaan ini gitu. Oh iya. Kebetulan nih Pak, Bapak kan sering dapat kerjaan ini nih Pak ya. Terakhir Bapak itu tuh di mana Pak? Wilayah mana gitu yang passwordnya sedang Bapak teliti gitu? Atau mungkin sedang ada kerjaan tentang password gitu Pak? Kalau saya sekarang lagi mengolah data pasang surut di Pelabuhan Tanjung Carat. Tahu Tanjung Carat? Tanjung Carat itu di Kabupaten Banyu Asin di Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oh, saya kira di Garut tuh Pak. Oh, Tanjung Siang gitu ya Pak. Iya, Tanjung Siang Pak itu. Oh iya. Oh ya gimana? Terus Pak? Saya. Iya. Ini Pak, terus kan password tuh mungkin diolahnya tuh bisa beberapa bulan atau beberapa hari atau beberapa tahun mungkin ya Pak ya? Ya. Nah, Bapak ini password tahun berapa nih Pak yang sedang diolah? Nah, kebetulan saya tuh sedang mengolah pasang surut yang cuman estimasi waktunya cuman sebulan gitu. Karena pada pengolahan password ini pengambilan data passwordnya itu hanya sebulan karena emang dikasih waktu segitu gitu. Dan pada saat pengambilan juga pasang surut
memang membutuhkan waktu yang lama ya untuk dapat datanya tuh yang sangat detail gitu. Bapak tuh sebagai pengolah atau pengambil datanya juga, Pak? Sebenarnya saya dalam pekerjaan yang di Tanjung Syarat ini saya sebagai pengolah saja sih Pak. Hmm. Saya Terus, tidak lapang karena saya sedang sibuk Pak. Sedang waduh, sibuk apa? mengerjakan Sibuk apa nih, Pak? banyak Pak. Duh, susah disebutkan. Kan Bapak juga tahu dan Bapak Kris kan ya, Pak Kris? Ya, saya mah hanya mengamati saja. Oh, Mengamat saja, pengamat lain atau jadi ngomong Sunda ini teh. Aduh, keluarnya cengkok asli nate. Asli. Terus ini Pak, tadi kan ngobrol-ngobrol tentang pengolahan sama pengambilan data nih Pak. Saya pengen nanya nih cara ngolah pasutnya itu kayak gimana nih Pak? Terus softwarenya apa gitu yang digunakan gitu? Yang setahu saya tuh kayak apa ya yang saya sedang waktu itu ambil mata kuliah nautika tuh. Oh ya ini apa Least tuh? Square. Software Least Square gitu metode Least Square. Itu bukan? Nah, betul sekali untuk pengolahan data ini sebenarnya banyak ya. Untuk menentukan kayak komponen pasut, kayak prediksi yang umum kayak tipe pasang surutnya. Sebenarnya metodenya banyak, ada metode Admiralty, metode semigrafik, metode least square gitu. Nah, yang saya pakai sebenarnya metode least square gitu kebetulan. Karena dalam metode least square ini, karena kan untuk mengolah data pakai metode Liskar ini jangka waktunya kan sebulan, jadi lebih enak gitu memakainya karena itu bisa lebih detail gitu datanya menurut saya gitu. Nah, Bung Fikri tadi kan baru ngejelasin tentang cara ngolah pasutnya ya Pak ya. Metodenya Softwarenya apa? apa? Metode pengolahan Oh iya ya metodenya, mohon maaf. Terus ya. si softwarenya apa nih Pak yang biasa digunakan? Nah, software yang biasa saya gunakan biasanya pakai MATLAB, tergantung sih Pak memakainya apa. Sebenarnya banyak sih kayak MATLAB dan yang lain-lain gitu, tapi yang saya pakai di sini MATLAB Pak. Oh kebetulan pakai ini Kebetulan gitu saya Bapak tuh pakai ya. MATLAB ya. Hmm. Dan Mungkin si dari Bung Fikri. modulnya tuh yang saya Oh iya apa? gimana? Jadi Oh yang saya enggak. pakai Silakan itu silakan. jadi kan pakai pakai software MATLAB. Nah, yang saya gunakan di sini modul T-Tide. Jadi T-Tide itu salah satu program yang banyak digunakan untuk melakukan analisis harmonik pasut. Nah, program untuk menganalisis pasut ini yang dibuat oleh Mike Foreman. Nah, begitu sih Pak. Jadi saya menggunakan T-Tide Pak. Banyak juga berarti ya kayak software-software yang sering digunakan buat pasut gitu, terutama ya. Iya Soalnya Pak. saya baru tahu sih. Saling sharing aja mungkin ya Pak ya. Iya Pak. Bapak kebetulan lebih kemana Pak kalau di Gades ini Pak? Saya tuh lebih ke GPS sih sebenarnya, cuma di bidang batimetri atau ya pokoknya mah tentang air-air gitu saya males nggak bisa berenang. Oh, nggak bisa berenang ya. Pak Kris gimana Pak Iya. Kris? Kalau saya mah mau apa aja sikatlah, yang penting ada cuannya mah ya. Sikat aja. Benar. Nah, untuk tadi kan udah ngebahas tuh tentang cara ngolahnya, terus pakai software apa. Nah, kira-kira kenapa sih Pak harus dihitung? Apakah apa sih kayak apakah ada kerjaan yang harus menghitung pasut gitu? Nah, jadi kebetulan kan di sini tuh saya mengolah data pada pelabuhan Tanjung Syarat ya. Nah, jadi si kapal dapat berlabuh untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang. Nah, jadi si data pasang surut ini tuh untuk parameter elevasi muka air laut, Pak. Gitu. Jadi itu Jadi buat kan kalau misalkan kapal menentukan kayak kapal gitu untuk berlabuh gitu, kedalamannya berapa gitu, Pak. Jadi itu fungsinya biar kapal nggak kandas gitu ya, nggak kandas di pelabuhan gitu ya kalau ada pasang surut gitu. Nah, iya. Nah, Nah kan selain itu manfaat yang saya olah gitu. Sebenarnya banyak sih Pak manfaat pasang surut ini gitu. nah kan Manfaat pasang Pak Fikri bilang ya kenapa? banyak nih manfaatnya.
Nah, salah Ya. satunya tadi yang pelabuhan. Nah, selain itu apa aja sih Pak manfaat dari ngolah pasang surut itu tuh? Bisa dimanfaatkan kayak sumber tenaga listrik, guna transportasi perairan, kayak pembuatan garam gitu. Kayak kegiatan olahraga air kan itu juga guna gitu, kayak pasang surut air laut tuh kayak selancar gitu kan bisa gitu. Hmm, Terus kayak pencarian nelayan lah untuk mengambil kapan kayak gitu. ternyata dari gelombang air aja banyak ya manfaat yang bisa didapat ya. Dari ngitung gitu aja ya. Nah, kira-kira nih Pak, Bapak tadi kan untuk menghitung pelabuhan ya. Nah, hasil akhir dari menghitung itu tuh apa sih Pak? Hasil akhirnya ya, untuk hasil akhir itu kayak misalkan kayak tipe pasang surutnya, kayak chart datum. Jadi chart datum itu suatu titik atau bidang referensi yang digunakan pada peta yang dihubungkan terhadap permukaan air rendah. Jadi si chart datum ini tuh kan hasilnya gitu untuk pengolahan data ini kayak hasilnya. Tadi teh saya sebut apa aja sih Pak Kris? Tadi manfaatnya ya? Enggak, hasilnya saya tadi nyebutkan udah berapa Pak? Baru Lupa saya. sekitar Baru 3, 3. sekitar 3 atau 4-an. Ya. Oh, nah jadi saya tuh hasilnya tuh yang saya olah ya, yang saya Ya. olah ada komponen pasut, terus hasil tipe pasang surut dan chart datum, lalu sama rekonstruksi pasut satu lagi. Nah hasilnya tuh itu. Hmm. Terus nih Pak, ada pertanyaan bonus buat Bapak. Suka dukanya ngolah pasut apa sih Pak? Suka dukanya gimana ya? Kalau misalkan ya kayak si datanya tidak lengkap pada saat pengambilan kan, jadi pengambilan tuh bisa dikasih waktu dalam jangka waktu 1 jam atau bisa dikasih waktu dalam waktu beberapa menit. Nah bisa juga per bulan kan untuk ini. Nah suka duka saya tuh paling kalau misalkan untuk yang mengukur langsung gitu untuk pengambilan data tersebut bisa juga hilang alat. Kalau misalkan untuk pengolahan sih paling di datanya saja sih dan misalkan pada MATLAB-nya terutama kadang suka error di mananya itu pusing bikin skripnya saja gitu. Spek laptop berarti sebagai Nah, pendukung terbesar ya Pak ya? iya spek laptop juga itu berpengaruh gitu Pak. Kalau misalkan saya run, biasanya kalau misalkan spek laptopnya jelek biasanya lama Pak, begitu. Lemot, kayak kuya berarti ya? Iya kayak aku ya begitu Nanti Pak. kentang-kentang klub ya berarti ya. Iya anti kentang-kentang klub kalau untuk malah gitu. Hmm, sulit Eh, juga kalau ya, laptopnya kentang ya. ya paling mungkin Paling segitu segitu saja sih. ya Pak dari saya sama Christian gitu Pak. Tapi nanti Oh lain iya. kali kita bisa sharing-sharing ya Pak ya. Baik, Pak. Makasih. Aduh, mohon maaf nih, Pak ya. Oh, ya. Untuk Wah, penjelasannya, kalau misalkan kurang berkenan atau kurang menjelaskan banget wah nggak gitu, apa-apa Pak. Pak, sama-sama manusia ini itu kan banyak salahnya juga, banyak salah ucap dan kata gitu. Tidak ada yang Gitu. sempurna. Tenang saja. Betul sekali itu Sobat Christian. Ya mungkin ini saja dari kita ya. Sampai jumpa, sampai jumpa di minggu depan untuk tugas-tugas yang lainnya. Saya Rizky Subagja dan Christian undur diri. Pak, ya dulu bisa ya Pak. Bisa dong. Bisa. Boleh, Dalam boleh. hitungan 3 Horasbah, oke? Horas, Pak. Oke, Oke, boleh. Oh siap. bukan Horasbah deh, gede gitu ya. Oh, Mantap. boleh. Oke, 1, 2, 3. Gede. Gede. Jadi. Oh, ya, Ah, boleh. Yo, see you. see you.